Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, bertemu kembali dalam Bincang Parenting. Kenalkan, nama saya Kwariza Karina yang akan menjadi moderator pada bincang hari ini. Tema kita hari ini yaitu bagaimana sih cara kita sebagai orang tua dalam mensiasati mood Ananda saat belajar online, terutama untuk anak prasekolah. Nah, untuk membahas tema tersebut sudah bergabung bersama kita yaitu Ibu Diana Rahma. Beliau adalah salah satu psikolog anak dari Mau Belajar Bunga Matahari, owner dari Rumah Aku Bisa, dan konselor sahabatku, serta narasumber dari berbagai kajian parenting. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat Bu Diana. Semangat, insya Allah semangat. Nah Bu Diana, bintang kita hari ini mengangkat tema tentang fenomena yang lagi in banget nih Bu Diana nih. Bagaimana mensiasati mood Ananda dalam belajar online. Kita semua nih kayaknya nggak bisa menutup mata ya Bu Diana ya. Untuk saat ini kejadian berlangsung yaitu pandemi COVID-19 ini yang sangat berpengaruh ke berbagai aspek nih, terutama aspek pendidikan. Yang bisa merubah sistem belajar anak-anak kita yang biasanya offline menjadi online. Bu Diana ya. Nah dulu kan waktu offline itu anak-anak tuh kalau lagi nggak mood, tapi kalau ketemu teman dan bergurunya di sekolah kan biasanya langsung semangat lagi tuh Diana. Nah kadang-kadang nih kalau di rumah kita sebagai orang tua suka agak bingung ya Bu Diana ya. Apalagi kalau lagi moodnya lagi nggak baik gitu. Udah deh, ibunya langsung pusing gitu. Nah, kayaknya pengalaman pribadi nih. Oh iya pasti Bu Diana. Anak dua Bu Diana. Nah nih pasti ayah bunda di rumah juga nggak sabar nih Bu Diana mau tahu bagaimana sih ini kita sebagai orang tua menjaga mood anak kita saat sekolah online nih Bu Diana. Nah tapi sebelumnya kita mau tahu nih sebenarnya mood itu apa sih Bu Diana itu? Oke. Ya, terima kasih Bu Riza sebelumnya atas kesempatannya kali ini untuk ngobrol gitu ya. Nanti insya Allah yang ngobrol bukan cuma kita Bu Riza, tapi mudah-mudahan tayangan ini bisa dinikmati untuk teman-teman orang tua semua yang saat ini semua dihadapkan dengan bisa jadi tantangan yang sama ya. Jadi kalau tadi Bu Riza curhat dengan dua anaknya gitu yang harus beradaptasi. Kita berapa bulan ya sudah COVID ini berarti 5 bulan ya Bu Diana ya. Ya hampir setengah tahun ya kita ya. Apalagi untuk beberapa wilayah seperti DKI itu termasuk yang masih tinggi lah lajunya dan mau nggak mau pembelajarannya memang harus disesuaikan ya, dirubah menjadi apa istilahnya sekarang BDR atau PJJ ya. Iya, BDR itu belajar dari rumah. PJJ ada juga yang mengenai pembelajaran jarak jauh gitu ya. Meskipun juga ada beberapa wilayah yang sudah alhamdulillah sudah masuk ke zona hijau dan diperkenankan untuk mulai bertahap melakukan tatap muka. Ya, tadi memang Bu Riza tadi seperti saya sampaikan ini curhatan semua orang dan kalau ditanya kenapa bisa anak seperti itu gitu ya. Dan ini terutama saya ingin mengkonfirmasi ini anak usia dini berarti ya Bu Riza ya. Iya, Bu Kita Diana, bicaranya anak usia dini ya, berarti anak usia dini ini kita ambil batasan usianya sampai dengan usia sebelum 6 tahun gitu ya. Oke. Tadi pertanyaan awal Bu Riza adalah apa sih itu mood? Betul. Jadi sebelum kita bicara kenapa bisa terjadi seperti itu perubahan mood pada anak-anak terutama dalam beradaptasi dengan model pembelajaran yang saat ini dialami, kita perlu tahu dulu apa itu mood gitu ya. Ada juga yang mungkin sering bilang swing mood, moodnya berayun-ayun gitu ya, suasana hati. Nah, tepatnya itu ketika kita bicara mood, maka sebenarnya itu adalah bicara suasana hati. Tampilan emosi yang sedang muncul pada saat itu. Dan memang ini bagian yang natural setiap orang
setiap individu termasuk juga bahkan kita yang sudah dewasa, ya pasti Bu Riza juga pernah merasakan kita juga punya mood ini gitu ya. Dan memang suasana hati ini sifatnya harusnya sesaat. Jadi maksudnya tidak berkepanjangan gitu. Jadi makanya sangat mungkin ketika kita bicara mood itu berganti-ganti moodnya. Gitu. Kadang moodnya lagi oke, lagi happy, lagi seru-seruan gitu ya, lagi enjoy. Kadang moodnya lagi jelek, lagi bete, lagi ya pokoknya nggak enak aja gitu ya misalnya. Nah, tapi intinya suasana hati yang sifatnya sementara ini sebenarnya bagian yang natural ada pada psikis kita, pada kondisi psikologis kita, terutama juga anak-anak. Dan karena ini ada bagian alami, kita bicaranya payung besarnya adalah bagaimana emosi, ya. Jadi sebenarnya mood ini adalah bagian dari komponen emosi di dalam psikologis anak, gitu. Dan nanti kita mungkin bisa bicara gimana caranya ya untuk bisa menyetel, mencune-in supaya si mood tadi tetap oke. Gitu Bu Riza. Siap-siap dia. Terus nih Bu Diana, kenapa sih Bu Diana anak tuh bisa moody gitu? Nah, ini menarik Bu Riza. Jadi ketika kita bilang kenapa sih anak, terutama tadi ya anak usia dini, bahkan sebenarnya bisa jadi tayangan ini bisa dimanfaatkan juga oleh rekan-rekan orang tua yang anaknya juga di atas usia dini ya. Karena yang mengalami swinging mood juga bukan anak-anak kecil aja, anak-anak usia dini aja gitu, tapi anak yang di atasnya juga mengalami. Tapi khusus pada anak usia dini kita akan batasi. Kenapa? Sebenarnya yang paling basic itu ada dua hal ya. Pada anak usia dini kita mengetahui bahwa ada perkembangan yang memang sedang terjadi dalam proses kontrol emosinya gitu. Jadi perangkat di dalam otaknya ya untuk bisa yang berkaitan dengan support emosi ini memang lagi berkembang. Dia belum sepenuhnya ready. Jadi kalau dibilang anak usia dini sudah bisa kontrol emosinya belum, kadang-kadang dia pasti akan reaktif, spontan gitu. Karena kalau kita ketemu tiba-tiba kalau lagi nggak mood ya udah bisa jadi nangis tiba-tiba aja tuh ya, atau misalnya tiba-tiba jadi bantingin mungkin mainannya dan sebagainya. Karena memang kontrol emosinya memungkinkan belum settle. Memang dia secara alamiah masih proses berkembang. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, di dalam perkembangan anak usia dini, kita juga mengenal ada fase perkembangan bahasa atau komunikasi. Nah, ini yang juga berkaitan kenapa anak bisa jadi moody. Kenapa? Karena pada anak-anak usia dini, kemampuan bahasa mereka juga lagi berkembang. Kemampuan mereka dalam menyampaikan, dalam mengekspresikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, itu sedang dalam proses penyempurnaan. Sehingga milik diksinya apa ya, kata-katanya pas disambung antara kata dengan kata apa ya, raut wajahnya seperti apa, itu memang semua lagi processing di dalam anak usia dini. Sehingga perkembangan-perkembangan ini sangat wajar akhirnya kita bisa mentoleransi gitu ya. Jadi sangat wajar, bisa dimaklumi kalau anak-anak usia dini ini masih moodnya mungkin naik turun. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, kalau kita bicara konteksnya sekarang, yang tadi kita lagi bicara mau nggak mau dalam konteks pandemi ini, dan tadi dikaitkan bahwa pembelajarannya itu online. Nah, saya mohon izin, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa yang sebenarnya dikampanyekan atau disampaikan oleh Kementerian Pendidikan gitu atau misalnya instansi terkait, sebenarnya kan konsep belajar dari rumah itu tadi ya, BDR yang sebelumnya sempat dibilang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini juga yang penting untuk kita ketahui. Jadi bahwa BDR ataupun itu PJJ itu tidak identik pembelajaran online. Tidak hanya identik pembelajaran online. Itu ya yang saya ingin garis bawahi. Karena akhirnya kalau sudah termasuk di dalam pikiran kita semua orang tua mindsetnya, oh yang namanya BDR, yang namanya PJJ itu online, itu berarti udah salah tuh proses nanti kita ngolahnya lagi, termasuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang sekiranya kita bisa mengantisipasi supaya moodnya ini nggak naik turunnya nggak drastis gitu. Karena memang pada dasarnya BDR dan PJJ ini harus mencakup keseimbangan antara offline dan online.
gitu. Tapi mungkin ini tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Nanti mungkin di perbincangan kita, obrolan kita selanjutnya bisa kita ulik lagi tuh. Jadi ternyata harus cukup balance antara yang online dan offline. Apalagi untuk anak usia dini memang porsi offline-nya sebenarnya harus banyak. Tinggal bicara gimana packagingnya, gimana kemasannya supaya yang offline ini bisa tetap bisa dilakukan dengan situasi yang saat ini agak terbatas gitu ya dengan COVID ini gitu. Jadi kalau kita udah pahami bahwa BDR atau PJJ ini bukan hanya online, ya memang akan lebih enak kita bicara ke depannya. Nah, pembelajaran yang banyak menggunakan atau mungkin secara keterbatasan guru tadi ya menyentuh langsung ke anak-anak. Kan kalau ke sekolah kan anak bisa, kalau kelihatannya ada anak yang cemberut aja di pojokan, guru langsung tahu, langsung bisa deketin gitu ya. Kenapa sih kan gitu ya. Biasanya kita ajak ngobrol gitu. Atau misalnya tiba-tiba ada yang lagi sensi datang ke sekolah, nunduk aja gitu kan, kita langsung kenapa nih, apa mungkin ada PR yang tanda kutip PR emosi yang belum terselesaikan dari rumah, apa tadi pamitan sama orang tuanya ada problem, lebih gampang gitu direspon. Nah tapi dengan sekarang pandemi mau nggak mau memang tadi ya salah satu pemicu kenapa anak bisa moodnya kurang baik atau tadi naik turunnya terlalu cepat gitu ya. Nah bisa jadi yang pertama aktivitasnya monoton gitu. Jadi anak mengalami yang namanya kejenuhan. Kayak kita aja nih, kalau kita ngerasa bosen ya, pasti mood kita juga kepengaruh ya. Ini jujur aja nih Bu Riza, selama kita lagi pandemi, waktu terutama mungkin 3 bulan di awal yang terutama di Jakarta mungkinnya mencekam gitu ya, agak lebih berasa banget gitu ya. Nah kan sempat semua kayak hibernate gitu di rumah aja gitu. Sempat ngerasa bosan nggak? Sempat sih Bu Diana. Nah kalau bosan itu kan kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, yang sebenarnya nggak apa-apa juga, kadang-kadang memicu kita emosi kita gitu. Iya. Jadi lebih sensi kalau bahasanya sekarang, iya kan? Padahal sebenarnya biasa aja gitu kalau nggak lagi begini gitu. Tapi jadi lebih sensitif. Nah salah satu yang kita juga perlu sadari, jangan sampai kita terjebak dalam tadi itu monoton aktivitas. Jadi harus menghindari kejenuhan dalam berkegiatan, apalagi pada anak-anak usia dini, gitu ya. Nah tadi ini termasuk yang tadi saya bilang, otomatis antara yang online dan offline harus diracik dengan bijak, gitu. Kemudian yang kedua juga kita bisa pastikan anak-anak kalau banyak pembelajaran online itu kan kadang-kadang terpakunya di depan gadget atau mungkin di laptop gitu ya, dan otomatis namanya di depan layar atau kita bicara yaitu layar gitu ya, yang paling aktif kan sebenarnya cuma mata sama paling jari gitu ya. Nah itu membuat tanpa sadar anak jadi mager. Iya benar ya, mager. Atau kadang-kadang yaudah sambil tiduran dia lihat handphonenya gitu, lihat video dari gurunya dikirim mungkin gitu ya. Jadi tapi mager, nggak jarang gitu kita lihat anak megang handphone sambil goyang-goyang sambil lari-lari gitu kan, jarang. Nah itu yang juga harus kita sadari, berkaitan juga dengan si setelan mood tadi, karena tidak bisa dipungkiri kalau kita bicara mood pada anak itu juga bicara selain tadi dari sisi psikologis, keseimbangan aktivitas, kita bicara kondisi fisiologis, kondisi di dalam tubuh dia. Hormonal itu berpengaruh sekali. Jadi memang ya tambahannya misalnya kita harus memastikan asupan nutrisi makanannya baik gitu ya, sehingga dia juga lebih fresh anak-anak. Tapi tadi itu penting untuk mereka memiliki keseimbangan kegiatan sehingga yang fisik dan non fisik itu bisa terpenuhi dengan baik. Jadi jangan sampai kita ngukur aja nih, misalnya udah berapa jam ya dia di depan handphone atau di depan layar. Nah harusnya persentasenya 70-30. 70 yang dia non-screen, 30 yang screen. Gitu Bu Riza. Nah jadi itu mungkin ya, jadi secara umum kenapa dibilang anak penyebabnya bisa terjadi mood,
Itu tadi ada penyebab-penyebab yang secara alamiah di usianya. Tadi kontrol emosi yang belum berkembang, kemampuan bahasa. Nah, kemudian secara kontekstual ada hal-hal yang secara situasional mempengaruhi juga, gitu. Ketidakseimbangan aktivitas, gitu ya, kejenuhan dan sebagainya. Gitu Bu Riza. Terus Bu Diana, sebenarnya anak yang mudi itu normal nggak sih Bu? Nah, pertanyaan yang sangat bagus Bu Riza. Jadi kalau tadi kita simak, ternyata bahwa ini kenapa anak usia dini bisa mengalami, saya sebut dua kan, secara kontrol emosi memang lagi pirantinya berkembang dan bahasa juga berkembang. Artinya apa? Normal, masih normal untuk dia bisa muncul. Tapi, nah ini ada tapinya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau tadi kan mood itu pengertiannya suasana hati yang tampil secara temporer ya, sementara ya. Jadi ada pemicunya, dia tak ada suasana hatinya. Nah, tapi dia tidak permanen gitu, tidak menetap terus. Nah, yang kita harus aware, harus waspadai adalah ketika si suasana hati ini atau moody ini munculnya terlalu sering gitu dan sampai mengganggu fungsi aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya kalau anak-anak usia dini berarti sampai susah untuk diajak makan, sampai susah untuk diajak istirahat, diajak untuk kita bisa main bareng, kontak bareng, komunikasi dua arah gitu ya. Nah, kalau dia udah sampai seperti itu, nah ini berarti tandanya perlu segera dikonsultasikan. Gitu. Karena berarti mungkin ada porsi-porsi yang tidak berimbang atau treatmentnya mungkin kurang pas. Nah, harus segera dikoreksi supaya tidak berlanjut. Cepat terputus ya? Ya, benar Bu Diana. Oke, sudah. Oke, ini Bu Diana, pertanyaan terakhir yang pastinya orang tua tuh banyak banget nih pasti yang menunggu-nunggu pertanyaan ini. Kan ada sebagian orang tua kalau anaknya sudah mulai tantrum atau mudinya lagi naik turun tuh, ada yang, aduh mama ikutan nangis nih gitu juga ya Bu Diana, ada yang, ya Allah dia mau apa gitu. Nah, sebenarnya gimana nih Bu Diana kita ngatasin ini nih anak usia dini yang pastikannya anak usia dini untuk atasi mudinya anak-anak ini. Baik. Nah, jadi Bu Riza dan ayah bunda semua, kalau kita pengen efektif untuk membantu anak-anak kita melalui masa-masa mereka belajar tentang emosinya, termasuk tadi mengatasi moodnya, yang paling pertama harus dilakukan adalah pahami pemicunya. Pahami pemicunya, karena setiap reaksi emosi itu pasti ada pemicunya. Nah, sebenarnya kita selaku orang tua, sebagai orang terdekat ya di dalam kehidupan anak-anak yang membersamai mereka bisa bisa mengamati. Ada polanya pasti. Misalnya kira-kira nih dia mulai moodnya makin jelek tuh apa ya? Oh, kalau dia ternyata makannya telat misalnya. Kan ada sebagian anak yang karena faktor fisik ya. Jadi memang pada anak usia dini jangan disepelekan. Hal-hal yang sifatnya fisik itu bisa mempengaruhi mood. Ya sebenarnya bukan anak kecil aja, orang dewasa kita pun juga sama, lapar juga kita bisa. Makanya kalau lapar galak gitu ya Budi. Iya, lapar bisa gigit gitu kan. Nah sama anak-anak. Jadi misalnya nih, kadang-kadang dulu saya dicurhatin, Bu Diana gimana nih anak saya moodnya nih banget. Coba inget-inget itu kejadiannya setiap apa sih gitu. Biasanya ada polanya. Nah, misalnya tadi tuh, kalau lagi sekarang situasi di rumah mungkin udah sekian lama berada di depan layar. Kan jadi bagusnya orang tua jadi punya catatan tuh. Dicatat aja kalau mungkin belum tahu nih pola pemicunya apa. Nanti lama-lama kalau kita udah inventarisir tuh, dia lagi nggak mood. Peristiwa sebelumnya apa? Apa yang dia lakukan? Nah, dicatat tuh. Nanti lama-lama ketahuan. Yang menjadi faktor penyebab utamanya paling sering apa tadi secara fisik gitu ya. Jadi mungkin dia hanya capek, karena jangan salahkan juga anak-anak seringkali gini, karena dia lihat screen kelamaan kan mata juga lelah ya, kita aja orang dewasa juga lelah ya mata. Nah harusnya dia istirahat, tapi dia nggak istirahat karena masih tadi tuh kurang terdampingi dengan bijak penggunaan gadgetnya.
Akhirnya bablas. Nah, ketika bablas, dia matanya sebenarnya udah capek, mata itu kaitannya ke apa? Ke saraf. Nah, kalau bahasa kita mah, ya puyeng juga gitu sebenarnya. Tapi kan tidak bisa disampaikan. Nah, itu bisa mempengaruhi mood. Itu yang fisik. Atau tadi makan. Atau mungkin perutnya nggak enak, lagi kembung, masuk angin, dan seterusnya. Atau tadi, secara pengaturan kegiatan. Ya, fisik tadi. Jadi, pertama intinya kenali pemicunya. Gitu ya. Sehingga kita tahu treatment yang paling pas apa. Apakah hanya sekedar fisik atau yang lainnya. Nah, yang kedua adalah tadi keseimbangan antara kegiatan yang fisik dan non fisik. Ini sekali lagi saya tekankan karena ini adalah salah satu kunci penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pada anak usia dini sekaligus untuk meningkatkan perkembangan mereka lebih optimal di dalam golden age ini, gitu ya. Ini yang saya titip banget sekarang ini di banyak kesempatan kepada orang tua yang masih diamanahkan anak-anak yang berada di usia dini ini, tolong perhatikan betul. Ya, jangan sampai karena tadi kita lagi pandemi, kita lupa untuk memberikan yang hak untuk mereka, keseimbangan yang sifatnya fisik gitu ya, kegiatan fisik lupa kita berikan porsinya secara lebih banyak. Nah, yang terakhir, kita perlu mengajarkan anak kita keterampilan emosi. Karena tadi ya, mood itu adalah bagian dari emosi. Maka kita perlu secara bertahap dan berkelanjutan mengajarkan anak-anak kita tentang keterampilan emosi sehingga nantinya dia bisa cerdas secara emosi. Nah, gimana caranya supaya anak-anak kita cerdas secara emosi? Singkatnya yang pertama kita harus ajak mereka mengenali emosinya. Kenal dulu emosinya. Coba kalau anak-anak kita lagi kakak kenapa? Kakak, kadang-kadang mereka belum tentu bisa mengutarakan. Kakak marah, atau kakak lagi kesal, kan bisa banyak, kemungkinannya bisa banyak, gitu ya. Jadi, ajak anak untuk mengenali emosinya. Karena kalau dia nggak kenal, dia nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Dia nggak tahu gimana cara dia mengambil pertolongan yang tepat untuk masalah tersebut. Karena dia nggak kenal. Sedihkah? Kecewakah? Karena emosi itu sebenarnya ada banyak. Maka kan Bu Riza, kita di Bunga Matahari kan sering ajarkan anak ya, keterampilan emosi itu adalah labeling emosi. Ya, nah ini sebenarnya sangat baik untuk dilakukan secara terus-menerus pada usia dini. Karena terkait yang tahapan kedua nih, setelah dia kenal, dia labeling emosinya, dikasih merek, dikasih tanda. Oh, I see, aku sedang kesel ya Bunda. Oh, aku lagi sedih, tadi mainanku diambil si kakak. Oh, aku lagi nggak tahu, bosan aja. Gitu. Jadi dia bisa menggunakan berbagai referensi untuk mengekspresikan emosi dia. Jadi nggak cuma hitam dan putih aja, marah, senang, kan cuma dua aja, gitu ya misalnya. Padahal tuh banyak banget, emosi negatif itu udah banyak banget, emosi positif ada banyak sekali. Jadi yang kedua, dalam proses mengajarkan keterampilan emosi adalah labeling. Diajar anak untuk menandai emosinya, menamakan emosinya. Nah, yang ketiga, dalam tahapan mengajarkan keterampilan emosi ini adalah bagaimana anak diajarkan untuk menyampaikan, mengekspresikan perasaannya dengan baik. Ini tentunya nanti seiring perkembangan dia punya bahasa ya, kosakata yang digunakan, mimiknya, body language-nya, gesturnya yang mana yang baik. Dan ini sangat penting perannya orang tua atau orang terdekat di dalam rumah. Kenapa? Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa salah satu kunci pembelajaran yang paling bagus dan paling efektif pada anak usia dini adalah meniru. Imitasi, karena mereka daya memorinya, daya ingatnya lagi sangat kuat-kuatnya, sehingga bagaimana kita terbiasa bereaksi nih orang dewasa di sekitarnya, kalau saat kita lagi kesel, kita lagi bosen, itu akan dijadikan referensi emosi dia. Itu akan dijadikan contoh untuk dia, patokan. Oh, kalau gitu marahnya kayak gini.
kalau dia ngelihat bapaknya kalau lagi kesel banting barang, ya Tetap sangat ya. mungkin dia akhirnya banting barang juga. Kalau dia ngelihat terbiasa di rumah bundanya, kakaknya semua teriak-teriak kalau lagi marah, sangat mungkin dia melakukan itu juga. Karena itulah yang paling sering dia serap setiap hari di dalam lingkungan terdekat. Gitu Bu Riza. Jadi cara mengatasinya 3, pahami pemicunya, keseimbangannya harus diatur, ya. Kemudian ajak anak, ajarkan keterampilan emosi. Kalau bicara keterampilan emosi, kita turunkan lagi, kenali emosinya, labeling atau ajak dia mengenali emosinya, kemudian cara mengekspresikan dengan baik, dan harus dengan contoh terdekat di rumahnya. Gitu Bu Riza. Alhamdulillah, dapat ilmu lagi saya Bu Diana. Alhamdulillah, sama-sama Kebetulan kita di rumah belajar ya. ada putra berusia 3 tahun. Insya Allah bisa 3 tahun ya Bu Riza ya. bisa Masya buat Allah. ilmu saya nanti ke depannya Bu Diana Kayaknya ya. lagi heboh-hebohnya tuh ya. Bukan heboh lagi. Untungnya saya kalau lagi nggak mood saya bikin kue Bu Diana. Mungkin nanti anak saya ngikutin bikin kue. Pelarian yang bagus sekali. Ya, betul. Nikmat. Jadi nggak, daripada ngomel mendingan ke kue gitu ya. Betul Bu Diana. Ya Bu Diana, saya ambil kesimpulan dulu ya Bu Diana ya. Mungkin ada Silakan. yang mau ini biar saya ambil kesimpulannya. Berarti mau dipadain anak itu adalah hal yang normal ya Bu Diana ya. Namun jika intensitasnya terlalu sering muncul dan mengganggu kegiatan sehari-hari pada perkembangannya, juga harus kita konseling juga ya Bu Diana, tanya-tanya sama sekolah ya. Perlu dicek dulu. Jadi silakan konsultasikan dengan pihak-pihak yang dirasa lebih berkompeten untuk memberikan bantuan. Iya betul Bu Diana. Terus untuk apa sih sebenarnya ada karena anak-anak mudi itu karena tadi ya Bu Diana karena perkembangan memang terjadi perkembangan emosionalnya dia ya sama bahasanya ya. Terus anak-anak kurang bisa ini kenapa sih gitu, jadinya dia akhirnya mood gitu ya, moodnya nggak baik gitu, naik turun. Terus juga tadi untuk mengapa kita sebelum menyelesaikan moodnya itu, maksudnya merapikan moodnya itu, kita harus mengenali dulu ya Bu Diana ya sebenarnya apa penyebabnya gitu. Terus juga perlu mengajarkan mengajarkan kenali kenapa sih bisa gitu, ini kenapa dia emosinya kenapa, terus namain tuh saat emosinya bagaimana gitu ya Bu Diana ya. Kita sebagai orang tua juga harus memahami sumbernya ya Bu Diana ya sebenarnya ya, intinya ya. Kenapa sih ini si adek gini gitu ya. Baik Bu Diana, ada tambahan lagi Bu Diana? Bu Riza, tambahan sedikit. Jadi penting nih, jadi kalau kita bicara mood, tadi kan saya bilang dengan contoh ya. Jadi kan ini lagi proses alamiah pada anak, maka juga yang perlu kita pastikan kita royal, bahasa saya royal ya, untuk kita berikan adalah kita support dan kita apresiasi anak-anak kita ketika mereka berhasil menunjukkan progres, kemajuan dari sisi emosi mereka. Tapi jangan pakai parameter orang dewasa. Jadi kalau misalnya nih pakai parameternya si anak, tadinya dia kalau lagi moodnya jelek dia nangis tiba-tiba, nggak ngomong nggak apa, nangis aja gitu, atau tiba-tiba banting-banting barang. Setelah kita ajarin bertahap dia emosi, dia mulai bisa nahan diri, terus mungkin pegang-pegang, kasih kode ke bundanya, ngasih kode gitu, itu kan kemajuan. Nah, apresiasi, peluk misalnya anaknya, wah Masya Allah anaknya bunda hebat sekali, terima kasih ya sudah tidak jerit-jerit lagi, apa nak yang mau disampaikan, kan dia tadi mungkin pegang-pegang baju kita. Nah nanti terus bertahap lagi ketika dia bilang aku, nah yuk bunda dengerin yuk gitu. Jadi apresiasi itu penting, dukungan itu penting supaya anak merasa diterima, karena kalau bicara emosi itu harus bicara diterima, nggak boleh di reject, ditolak gitu ya. Jadi kita mengenali termasuk proses yang baik pada anak adalah kita menerima emosi dia. Nah gitu, jadi penting untuk kita support, kita apresiasi kalau mereka menunjukkan progres, tapi jangan dengan parameter orang besar, parameter usia anak-anak. Itu sedikit tambahan dari saya. Alhamdulillah. Baik Bu Diana, nggak berasa nih kayak kita udah hampir setengah jam nih, kita setengah jam Bu Diana kita ngobrol.
Masya Mungkin Allah. nanti Ya, ya. di lain kesempatan bincang parenting ini kita bisa mengambil tema yang lain Ibu Diana. Tadi Ibu Diana masukkan Siap. ya, yang tadi awalan Ibu Diana bilang. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kita. Terima kasih Bu Diana sudah menyempatkan waktunya Sama-sama, dan berbagi Bu Liza. ilmunya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat buat kita menjadi Amin, amin. Semoga Bu bermanfaat Diana untuk semua nanti ya. Amin, 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 amin. Ya, Bu Diana, terima kasih Bu Diana. Sampai jumpa Sama-sama, Bu lagi. Liza. Ini Ya, salah satu tetap sehat salah ya. satu konsel guru di Bunga Matahari yang kalau ketemu selalu tersenyum kalau ketemu sama saya Bu Diana ini. Salah satu psikolog Bunga Matahari. Pasti kalau ketemu Bu Diana tersenyum. Bu Diana nggak pernah mood ke Budi ya Bu Diana. Itu kan ini off the record sih. Balik layar. Baik Bu Diana, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, terima kasih sudah menyaksikan acara kami hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.